Religius humanis. Percuma menjadi religius kalau tidak manusiawi. Daripada beragama tapi jahat, lebih baik berperi kemanusiaan meski tidak beragama. Itulah logika geram para pembenci agama dan pengusung humanisme. Logikanya begitu humanis tapi justru seperti ateis. Dan ternyata jimat atau aji-aji pamungkas orang sekuler, liberal, dan bahkan ateis untuk menyerang agama adalah dalih humanisme. Sejarahnya memang di barat telah terjadi perubahan orientasi masyarakat dari teosentris, Tuhan sebagai pusat, menjadi antroposentris, manusia sebagai pusat. Perubahan itu dianggap sebagai revolusioner yang selalu mengiringi perjalanan kebudayaan barat modern hingga postmodern. Argumentasi mereka begitu mudah diterima. Dengan doktrin empirisme, Tuhan dianggap tidak real, sedangkan manusia begitu real dan kasat mata. Membela Tuhan, mementingkan Tuhan, menghormati Tuhan, atau menyucikan Tuhan dianggap sia-sia dan tidak ada gunanya. Dalihnya, Tuhan tidak perlu dibela karena sudah maha kuasa. Tampak seperti membela Tuhan, tapi sejatinya membuka jalan bagi blasfemi. Bukti orientasi antroposentrisme sudah terwakili oleh doktrin kematian Tuhan ala Nietzsche. Dari situ penistaan agama, Tuhan, dan kebenaran menjadi absah. Tapi benih yang ditabur Nietzsche tahun 1948 telah menjadi buah masak yang berbentuk deklarasi universal hak asasi manusia atau DUHAM. Ini adalah standarisasi kemanusiaan yang formal dan disepakati banyak negara pendukung humanisme. Maka dari itu, hak-hak asasi manusia benar-benar dominan dan agama-agama tidak lagi diberi ruang. Karena penyusunan deklarasi ini tidak melibatkan agama-agama, maka banyak hal yang menjadikannya tidak universal. Terbukti, banyak agama yang tidak puas. Pada bulan Juni tahun 1993 di New York diadakan peluncuran acara Project on Religion and Human Rights. Acara ini merupakan reaksi agama-agama terhadap DUHAM dan merupakan prakarsa untuk merevisinya. Bukan hanya itu, pada ulang tahun ke-50 DUHAM dan ulang tahun ke-50 Fakultas Religious Studies Universitas MGill Montreal, Kanada, upaya merevisi DUHAM itu pun terulang lagi. Revisi itu menghasilkan dokumen yang disebut Universal Declaration of Human Rights by the World Religion. Setelah itu berturut-turut acara saling merevisi berlanjut di berbagai tempat seperti di California, New York, Durban, Barcelona, Paris, dan terakhir di Genting, Highland, Malaysia pada bulan November 2002. Anehnya, acara ini disaksikan oleh pihak UNESCO. Resmilah sudah bukti perseteruan antara kaum humanis dan kaum religius. Terpisah dari respon agama-agama, di kalangan umat Islam, negara-negara Islam seperti Sudan, Iran, Saudi Arabia, Mesir, dan sebagainya juga turut menyadari dominasi humanisme dalam DUHAM. Mereka menganggap DUHAM gagal memasukkan pertimbangan konteks kultural dan religius dari negara-negara non-barat. Utusan negara Iran di PBB tahun 1981, Said Raji Khorasani malah menyatakan bahwa DUHAM adalah hasil pemahaman sekuler dari tradisi Yahudi Kristen yang tidak dapat diterapkan ke dalam Islam. 3 tahun lebih awal dari acara di New York, umat Islam mengeluarkan deklarasi tandingan yang disebut Cairo Declaration on Human Rights in Islam, CDHRI. Deklarasi yang diadakan oleh Organisasi Konferensi Islam OKI pada 5 Agustus 1990 ini diikuti 45 menlu negara OKI. Intinya memberi gambaran hak-hak asasi manusia menurut Islam yang sumber satu-satunya adalah syariat Islam. Jika logika sekuler, liberal, dan ateis di atas benar, maka isi deklarasi Kairo itu mestinya hanya mensucikan Tuhan belaka dan menginjak-injak kemanusiaan. Tapi ternyata tidak, dan logika sekuler, liberal, ateis itu salah. Bahkan deklarasi Kairo itu tidak eksklusif untuk umat Islam. Dalam salah satu pasalnya mencatatkan diskriminasi berdasarkan ras, warna, bahasa, kepercayaan, seks, agama, afiliasi politik, status sosial, atau pertimbangan lainnya adalah dilarang. Bahkan perlindungan jiwa manusia adalah kewajiban syariat. Maka dalam situasi perang, mereka yang tidak terlibat perang seperti orang tua, wanita, dan anak-anak yang terluka, sakit, dan juga tawanan perang berhak untuk diberi makan, tempat tinggal, dan keamanan serta pelayanan kesehatan. CDHRI juga memberikan hak kepada laki-laki dan wanita untuk menikah tanpa mempertimbangkan ras, warna kulit, atau kebangsaan, tetapi tetap mempertimbangkan agama. Selain itu, wanita juga diberi penghargaan dan penghormatan yang sama sebagai manusia, hak untuk menjalankan pekerjaannya, hak-hak sipil, kemandirian finansial, dan hak untuk mempertahankan amanah dan kekeluargaannya, meski tidak sama dalam segala hal. Dalam pasal ke-10 disebutkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, melakukan segala bentuk pemaksaan terhadap manusia atau mengeksploitasi kemiskinan atau kebodohan untuk mengonversikan seseorang dari satu agama ke agama lain atau ateisme adalah dilarang.
Masih banyak lagi pasal-pasal yang membela manusia tapi tidak serta-merta menistakan agama apalagi Tuhan. Baca misalnya pasal 22 yang berbunyi, A. Setiap orang memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dengan cara yang tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. B. Setiap orang berhak untuk membela yang benar dan mendakwakan yang baik serta memperingatkan hal-hal yang salah dan mungkar sesuai dengan norma-norma syariat Islam. C. Informasi adalah kebutuhan vital bagi masyarakat. Ia tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan sehingga menodai kesucian dan penghormatan terhadap Nabi, merendahkan nilai-nilai moral dan etika, atau memecah, merusak atau membahayakan masyarakat atau melemahkan keimanan. D. Memicu kebencian yang bersumber dari kebangsaan atau doktrin keagamaan atau melakukan sesuatu yang mungkin memprovokasi segala bentuk diskriminasi ras adalah dilarang. Dari pasal 22 di atas terbukti bahwa memberi tempat pada agama tidak berarti menistakan manusia, sebab syariat adalah sumber segala perlakuan terhadap manusia. Dalam syariat terdapat maslahat yang telah didesain oleh Tuhan melalui wahyu, tapi tidak semua yang dianggap maslahat manusia dapat dibenarkan syariat. Pelacuran, homoseks, lesbianisme, atau nikah beda agama bagi pembenci agama adalah maslahat, tapi tidak dibenarkan syariat. Jadi, logika yang benar adalah semakin religius seseorang justru ia semakin manusiawi, tapi semakin humanis seseorang justru semakin ateis. Innal insana la yatagha an ra'ahus taghna. Dr. Hamid Fahmi Zarkasi.